Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurul Maghribi dari kelas Tadris IPA B. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana nantinya hukum Pascal dapat dipahami melalui alat peraga yang telah saya buat. Seyogyanya sebelum mengetahui bagaimana alat peraga tersebut dapat dimodifikasikan, maka kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya konsep dari hukum Pascal itu sendiri. Nah, konsep hukum Pascal didasarkan atas teori yang ditemukan oleh Blaise Pascal, yaitu seorang filsuf dari Prancis yang melakukan percobaan tentang air dan menyatakan bahwasanya air keluar lebih deras dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka. Nah, kemudian hal seperti ini dikenal sebagai hukum Pascal. Nah, sebenarnya bagaimana sih bunyi hukum Pascal itu? Blaise Pascal menyatakan bahwasanya tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Nah, dengan adanya konsep seperti ini, maka apabila kita menyemprotkan sebuah air yang di situ terdapat ruang tertutup, maka air tersebut akan diluncurkan ke segala arah. Nah, hukum Pascal ini keterkaitannya antara dengan tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri dalam sebuah ruang yang tertutup. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh kawan-kawan yaitu hukum Pascal ini terjadi pada ruang tertutup. Nah, hukum Pascal ini juga menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Maka hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida berbentuk zat cair. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya rumus hukum Pascal ini? Nah, rumus hukum Pascal pada umumnya yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kurang lebih seperti itu hukum yang sering kita kenal. Nah, rumus Pascal ataupun rumus hukum Pascal ini dapat kita definisikan bahwasanya F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan, dan D sama dengan diameter. Lalu bagaimana sih penerapan dari hukum Pascal itu sendiri? Penerapan dari hukum Pascal ada banyak sebenarnya, namun di sini saya mengambil 3 sampel, yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil, dongkrak hidrolik, dan jembatan hidrolik. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep dari mesin hidrolik pengangkat mobil, kemudian ada jembatan hidrolik, dan yang selanjutnya nanti ada terkait dongkrak yang menggunakan konsep hidrolik juga. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah alat peraga berbentuk jembatan hidrolik. Nah, bagaimana konsepnya? Oke, kita lanjut dengan konsep seperti ini. Setelah kita mengetahui bahwasanya bagaimana sih konsep dari hukum Pascal tersebut, maka ini merupakan alat peraga yang saya buat. Ini merupakan bentuk dari jembatan hidrolik yang juga menerapkan konsep dari hukum Pascal itu sendiri. Nah, bagaimana cara kerja dari alat peraga yang saya buat ini? Sebelumnya, alat peraga ini saya buat dengan beberapa bahan dan juga beberapa alat, yaitu dengan kardus bekas, kemudian stik es krim, kemudian ada jarum suntik sebanyak 4 buah, dan juga di sini ada selang sedang berukuran 40 cm, dan saya bagi dua, pada suntikan yang pertama, kemudian pada suntikan satu pasang suntikan yang kedua. Nah, bagaimana konsep dari jembatan hidrolik ini? Kurang lebih dari jembatan hidrolik ini juga sama dengan konsep yang ada pada dongkrak hidrolik, kemudian pada lift hidrolik, dan sebagainya. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini terjadi dengan menggunakan konsep P1 per A1 sama dengan P2 per A2. Nah, bagaimana konsep dari hukum Pascal itu sendiri? Nah, di sini terjadi F1 ketika saya mendorong dari suntikan ini, maka yang terjadi adalah
pada suntikan di sini ataupun yang disebut kalau kita masukkan ke dalam sebuah rumus, maka di sini terjadi F2, dan itu juga sama dengan yang terjadi di sini, kurang lebih seperti itu. Maka di sini juga menggunakan konsep hukum Pascal. Ketika saya tarik, maka jembatan hidrolik ini akan kembali ke tempatnya semula, kurang lebih seperti itu. Bagaimana nantinya konsep dari jembatan hidrolik ini bisa sama dengan jembatan hidrolik yang ada pada umumnya. Nah, memang secara garis besar alat peraga yang saya buat ini masih terlalu sederhana dan juga masih menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat juga, karena juga mempertimbangkan bagaimana alat peraga ini dapat dipahami. Kurang lebih seperti ini. Ketika saya menyuntikkan lagi, saya coba lagi di sini terjadi F1, maka di sini terjadi F2. Begitu juga dengan jarum suntik yang di sini. Ketika di sini saya melakukan F1, maka di sini juga terjadi F2. Kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya sudah memperhatikan bagaimana alat peraga ini saya buat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.